Ya oke, selamat siang semuanya, kembali lagi di channelnya Rizky Ahmad Syarif. Oke, untuk konten kali ini, untuk video kali ini saya bakal ngajak kalian ke salah satu gedung yang sangat cukup bersejarah di kota Bandung, yaitu kita berada di Gedung Sate. Oke, sekarang saya bakal ngajak kalian ke salah satu museum yang ada di Gedung Sate ini ya. Keunikannya seperti apa, keseruannya seperti apa, nanti kita lihat ya di dalam. Oke, jadi ini adalah suasana pertama kali kita masuk di Museum Gedung Sate ini ya. Kita harus antri dulu ya, karena pengunjungannya sangat banyak, jadi kita harus antri dulu ya. Gimana impresifnya masuk ke sini? Masuk ke sini sangat memuaskan. Ilmu pengetahuan kedepannya untuk kita dapat bermanfaat. Ilmu pengetahuan dari mana belum juga masuk? Jadi museum ini diresmikan kepada waktu pemerintahannya Bapak Ahmad Heriawan ya, gubernur pada waktu itu sebelum Bapak Ridwan Kamil sekarang ya. Jadi setelah kita masuk pertama, kita harus membeli tiket dulu ya. Membeli tiket dengan seharga, saya lupa ya, nanti saya dicantumkan ya di deskripsi ya. Oke, setelah kita membeli tiket masuknya, kita diberikan kayak gelang tiket gitu ya, untuk dipakai di tangan, bahwa menandakan kalau kita sudah membayar tiket dan bisa memasuki museum yang ada di Gedung Sate ini. Di sini ada beberapa artikel tentang gedung-gedung yang ada di kota Bandung ya. Kayak ini kita baca sedikit nih. Ini konsep militer, perencanaan pusat komando, planning of the command center of angkatan perang Hindia Belanda. Karena waktu itu negara kita itu dinamakan Hindia Belanda ya, kalau nggak salah ya. Ini adalah kurang lebih suasana di dalam Museum Gedung Sate ini ya. Tempatnya sangat tertata rapi. Dari sini juga banyak informasi-informasinya. Dan ini kayak kalau saya lihat sepintas ini kayak apa sih, kayak gambaran gambar arsitek pada zaman tempo dulu ya. Desain pada waktu itu di tahun berapa ya ini? Konsep Gedung Sate pada masa yang akan dibikin ya. Dan di sini juga ada peta tata letak Gedung Satenya ya, dengan miniatur ukuran skalanya 1:300. Saya tahu ya 1:300. Kenapa saya tahu? Karena di sini ada contekannya. Contekannya ya, maket Gedung Sate skalanya 1:300. Dan ini adalah salah satu contoh konstruksi besi pada zamannya ya. Ini besinya sangat kokoh sekali. Di sini ada beberapa buku. Buku apa ya, saya ini nggak ada contekannya ya. Nggak ada contekannya. Ini yang salah satu yang unik di Gedung Sate ini ya. Kita sepintas sih kita sebutnya ini adalah Gedung Sate, yang dimana kalau sepintas kita tidak tahu, kita menganggapnya Gedung Sate ini adalah gedung yang dimana dalamnya itu jualan sate ya, karena di sini di atasnya ada tusukan seperti tusuk sate gitu ya, tetapi itu bukan ya. Di sini ada keterangannya. Jadi ornamen 6 bulatan kecil pada penangkal petir di puncak menara Gedung Sate melambangkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembangunannya, yaitu 6.000 golden mata uang mana? Belanda ya? Golden itu mata uang mana sih? Mata uang kurang tahu. India. Hah? Hindia. Ini berarti Hindia Belanda. Negara kita dong. Iya. Oh, golden ya tuh. Saya baru tahu ya. Malu kan. Wow, mantap sekali ya. Ini ada
ornamen gedung sate yang dimana dikasih pencahayaannya gitu ya. Mantap sekali, mantap ya. Oh, dari sini ya? Oh iya, pakai proyektor gitu ya. Ini yang waktu apa? Yang waktu ada acara gedung sate yang kayak apa? Gedung satenya kebakar itu. Oh, dari sini. Dari sini pakai apa? Di dalamnya itu sangat sejuk sekali ya, guys. Oke, di sini ada beberapa apa ya sebutnya teh? Sebutnya tuh ada beberapa pemimpin gubernur di Jawa Barat dari masa ke masa. Jadi pada waktu itu di tahun 1980 yang memimpin Jawa Barat ini adalah Bapak Aang Kunaevi. Dia menjabat dari tahun 1975 sampai 1985. Dan di sini juga ada Bapak Ahmad Heriawan beserta wakilnya yaitu Bapak Deddy Mizwar ya. Ini apa? Tidak ada contekannya. Perkembangan desa-desa di Kota Bandung. Ini mungkin adalah gambaran tata letak Provinsi Jawa Barat ya melalui screen gitu ya, screen 3D gitu. Ini apa? Sirine. Oke, setelah tadi berada di ruang sebelumnya, kita selanjut ke ruang selanjutnya. Di sini ada ruang namanya audiovisual ya. Seperti apa saya juga nggak tahu. Kita coba aja masuk ya. Jadi di sini tuh kayak lantainya dia kayak bergerak gitu ya, kayak ada digitalnya gitu. Oh, ini yang bioskop apa dibuka? Foto sekali. Udah beres. Ini apa? Konstruktur bangunannya sangat pada zaman dahulu sekali ya. Modelnya kayak lorong-lorong gitu ya. Yang bagian itunya nggak kebagian bioskopnya. Ada bioskop. Ada. Yang tadi kita masuk. Udah beres. Ini saya nggak tahu ya untuk apa model teralis ininya apakah emang buatan pada zamannya atau dibuat di masa sekarang ya. Cuman kalau misalkan dari segi motifnya sih itu mungkin buatan dari pada zamannya. Jadi ini sebenarnya kita sudah beres ya guys ya. Ini udah beres. Jadi posisinya itu kita ngelilingin si museumnya itu dan kita sekarang kembali lagi ke pintu pas pertama kita masuk ya. Cuman saya ada yang satu yang kelewat nih untuk nontonnya. Karena tadi kita agak kebagian makanya kita coba untuk masuk lagi ya. Nanti kita coba untuk sepil-sepil gimana keadaan di dalamnya. Oke. Oke, jadi kita sekarang mau coba untuk memasuki di area video visualnya ya. Kita bakal nonton sejarah yang ada. Baris. Bener. Maya sini Maya. Iya.
Cepet. Ini suasana di dalamnya ya. Kita sedang menunggu yang lainnya juga untuk sampai penuh si kursinya. Antara arsitektur timur dan barat yang harmonis. Satu abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan itu akrab disebut Gedung Sate. Pembangunannya merupakan bukti konkret tentang wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Kompleks ini bernama Gouvernementsbedrijven. Gedung Sate adalah gedung pertama yang dibangun dalam kompleks tersebut. Tahun 1924, Gedung Sate rampung dikerjakan. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak Dirsa menyerah kepada sekutu, kejadian itu menandakan penjajahan Jepang atas Indonesia berakhir. 17 Agustus 1945, Indonesia diwakilkan oleh Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya, yang dilanjutkan esok harinya dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan Kabinet Pertama dan Organisasi Kenegaraan. Ya jangan. Gelap. Ya, welcome back to my guys. Oke, mungkin cukupkan sekian dulu untuk jelajah kita di museumnya Gedung Sate. Ini museumnya itu tidak terlalu besar, tetapi padat sekali informasinya ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk subscribe-nya, dan jangan lupa di like jika kalian menyukai video ini, dan share jika menurut kalian video ini menarik ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Dadah. Bye bye. Semoga bermanfaat.